Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para ustaz, sepuh dan hormati, kepada ketua dan pengurus Husnul Khotimah yang hormati, dan sekitar anggota Husnul Khotimah dan semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya kita dapat hadir di Masjid tinggi, Masjid Katolik dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga diaturkan kepada kita Muhammad SAW, kepada para keluarganya dan semua sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di ujung tahun 2024, artinya akan mengakhiri tahun 2024, dan sekitar 9 hari lagi kita akan masuk ke tahun 2025. Pertambahan tahun itu sebetulnya berkurangnya 10 tahun. Nah, masalahnya kita ini masih punya jatah berapa tahun. Kalau Pak Prabowo katakan punya 80. Ini kira-kira tambah berapa lagi? Terus nanti mengatakan bahwa umur umat itu antara 60 sampai 70. Dan sedikit sekali yang di luar itu, artinya ada yang maju, ada yang mundur. Jadi itu termasuk yang sedikit karena lebih dari 70. Alhamdulillah. Jadi siapa lagi yang lebih dari 70? Jadi kan 65. Oh, 65. Sektor Aktif. ya di akhir tahun atau akan menghadapi pergantian tahun, hendaknya kita jadikan introspeksi kita mau sendiri untuk tugas-tugas kita, khususnya dalam kaitannya dengan agama. Karena mau dan mau dalamnya kita nanti akan dipaksa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menjadi orang yang mendapatkan kebaikan di sana dan kenikmatan yang abadi, itu perlu persiapan. Persiapan itulah yang perlu kita lakukan dalam menghadapi hidup berikutnya. Yang jelas, kehidupan berikutnya itu pertama lebih luas daripada sekarang. Itu ibaratnya seperti kita hidup di perut ibu. Jangan dulu yang kelihatannya tidak cukup, meskipun sempit. Ya, kemudian dalam dunia ini yang lebih luas. Dan luasnya kehidupan akhirat itu juga perbandingannya seperti perut ibu ke dunia ini. Jadi luas sekali sampai dikatakan Al-Quran
tunas sama buah, buahnya itu semua selama sampai kemudian. Nah itu dimunculkan bagi orang-orang yang mempunyai amalan-amalan yang baik. Di banyak ayat disebutkan amalan solehah, keajaiban dan amal soleh. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengkaji Al-Quran. Di sana saya tertarik. Ternyata kenikmatan akhirat yang lebih bagus dari dunia dan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diperuntukkan bagi orang yang mempunyai 10 sifat. Ini ditulis di dalam Al-Quran karena yang dijelaskan Allah berarti ini pasti orang yang bisa memiliki sifat 10 ini pasti akan masuk surga. Jadi 10 sifat yang bisa mengantarkan manusia ke dalam surga, yaitu terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 36 sampai 39. Surat Al-An'am, surat Asy-Syura ayat 36 sampai 39. Ibu-ibu sebetulnya sampingnya itu bisa digeser menghadap ke belakang biar kelihatan jadi mendengarkan ceramah itu kalau tidak memperhatikan bicara masalah ya penambahan Dewi benar ya jadi mengunjur sini sampingnya loh biasa nah belakang tengah di tengah memajang tetap ada batasnya dengan laki-laki tapi ibu bisa lihat. Sini lagi. Lurus sini. Yang depan sekarang. Itu boleh supaya kelihatan ada manusia di pojok sana. Ada berapa sifat? Ada 10. Ini harus diamalkan. Karena ini perlu kita lakukan yang ini adalah salah supaya bisa masuk surga. Kalau tidak apa nanti belum sampai memberikan uang di sini terus. Makanya dicatat apa diingatkan. Jadi nanti di akhir pelajaran ini ada pertanyaan apa semua itu. Ya. Jadi Allah berfirman, "Kama utitu min syai'in famataa'ul hayatid dunya. Wa ma indallahi khairun wa afdal lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun wal ladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish wa inna ma ghalibuhum yaghfirun." Kalimat walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun wa idza masahum ghadruhum yastaqsilun. 10. Jadi ini diawali dengan pengantar dari Allah. Fama bukti itu misalnya perkara hayat dunia. Jadi apapun yang telah diberikan kepada kamu, jadi apapun yang telah diberikan kepada kamu, baik isi tubuh ini, ya. Terus harta, anak, rumah, kendaraan, maka semuanya itu famata ulhanaan dunia, itu hanya kesenangan dunia. Artinya Allah melakukan itu kesenangan sementara tidak abadi. Karena semua yang kita tinggalkan, bahkan tubuh kita ini nanti kita tinggalkan dalam kubur, di kuburan. Sementara itu yang masih hidup dan itu
nanti yang menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Bahkan rumah yang kita bangun mungkin megah berkali-kali melihat. Bapak Pak Diko yang sebelah balik dan dari rumah. Oh, dijadani sama ini. Orang tak ada. Dibantu. Tapi nanti suatu saat kalau waktunya kita tinggalkan. Bahkan kalau sudah keluarganya mau ya terus mau memuncak sekolahnya. Dia udah padahal itu di rumahnya sendiri. Bahkan anak-anaknya yang sangat mencintai juga ditinggalkan. Mungkin yang punya istri juga tidak mau bersamai padahal dulu sudah berjanji akan sehidup semati. Tapi ketika mati tidak mau bersama. Yang istri juga demikian. Mati suami mengatakan kawan. Dari Bapak Diko seorang kakak. Itu ditinggalkan karena itu sementara sifatnya dari dunia. Tapi Allah memberitahu Allah Allah itu dan apa yang di sisi Allah itu lebih bagus, bahkan bagusnya tidak bisa kita bayangkan. Dan itu yang meninggalkan, artinya para ulama mengatakan yang dimaksud lebih baik dan meninggalkan itu kalau di surga. Orang kalau sudah masuk surga akan tidak akan pindah lagi. Jadi tidak ada istilahnya diusir, terus kemudian kenikmatannya berkurang dan terus bertambah. Itulah kenikmatan surga. Dan kita semua pasti menginginkan kalau meninggal nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ini semuanya ini masuk surga. Karena ada syaratnya harus mati dulu. Berarti masih boleh beriman untuk surga. Tapi siapa yang ingin segera ke surga? Ini pertanyaannya. Ternyata masih rata-rata orang itu belum mau segera menuju surga. Sengaja ke surga. Nah, itu contoh. Lalu siapa surga yang begitu indah dan kekal itu? Ternyata itu disebutkan yang pertama yaitu untuk orang yang di dunia punya iman. Iman artinya agamanya harus Islam, mengimani Allah, mengimani semua rukun Islam. Rukun iman. Jadi mengimani semua rukun iman. Mengimani apa yang difirmankan Allah, bahwa yang menciptakan langit dan bumi, mengurusi, mencukupi dan seterusnya itu Allah, dan semua akan kembali kepada Allah, harus diimani. Jadi hidup di dunia sifatnya sementara, yang kekal di akhirat nanti itu harus diimani. Pertanyaan pertama, kita ini sudah iman semua ya? Nanti sana nomor 1 depan. Jadi insya Allah kita boleh masuk surga. Tapi kalau imannya tidak sesuai dengan ketentuan Allah, termasuk ada yang kurang, maka dianggap tidak beriman. Iman itu kalau dikurangi tidak dianggap tidak beriman. Seperti imannya orang Nasrani, tidak mengakui